Oh, Pak diancam ya? Yang ancam tuh apa? Sambil terlalu. Oh, nggak terluka kan? Oh, fisik ya? Udah bersentuhan fisik ya? Bukan lagi telepon, tapi diancam, ditarik. Itu awal ngeliput di lapangan tuh. Itu berapa lama? Ini kita ngebahas tentang pengalaman teman-teman wartawan TV. Nah, wartawan itu, media itu banyak ya. Ada di media online, ada koran yang konvensional, juga ada yang televisi, radio juga ada wartawannya. Cuman masing-masing wartawan itu sebenarnya tujuannya sama, mengabarkan informasi kepada khalayak. Tapi cara kerjanya antara media-media tadi, dari televisi, koran, di online, kemudian radio itu beda-beda. Nah tadi ini ada Mas, buka dulu maskernya, nggak kelihatan gantengnya ya, mirip Ariel ya. Mas Ariston ini terbilang lama, dipakai berapa lama Ton? 12 Berapa? 12 tahun ya. 12 tahun. Itu kalau kredit, wih itu kalau pacaran udah nikah itu kamu nih, kamu profesimu ya. 12 tahun, keras Ton ini dapatnya nih 12 tahun. Ya, 12 tahun. Berarti 12. Nah, awalnya gimana Ton bisa terjerumus ke dalam dunia hitam ini? Dunia wartawan kan hitam kalau panas-panasan. Awalnya itu ikut di kegiatan apa ini namanya? Pelatihan itu di global. Kebetulan pada Mas saat itu, Aswar ya? Pak Aswar itu. Oke. Kebetulan beliau ini orang PKTV juga. PKTV ya dulu. Oke. Terus itu magang selama 6 bulan tuh latihan tuh. Oke, 6 bulan magang, kemudian terus respon. Ini kan dari kampus aja nih. Nah, 6 bulan terus itu sudah tertarik pada saat 6 bulan magang itu? Belum tertarik. Masih apa belajar nih. Oke, dulu langsung apa, kameramen, produksi, editing atau? Dulu kameramen dulu. Langsung kameramen memang juga ya? Belajar ke situ. Oke. Selama 6 bulan tuh. Nah, kenapa nama? Selama 6 bulan belajar kameramen ke produksi. Belajar ke apa semua kegiatan di situ lah. Oke. Terus pas nemu ketertarikannya pas saat momen apa? Mungkin pas lagi dapet cewek, pas liputan, kayaknya harus jadi wartawan nih. Kenapa banyak dapat cewek kayaknya kalau udah jadi wartawan? Awal tertarik itu pas masuk di pemberitaan Bang. Turun liputan. Turun liputan tuh. Oke. Menariknya itu bisa berjumpa banyak orang dari berbagai macam karakter, pejabat dan lainnya. Oke. Awalnya di situ ya. Akhirnya jatuh cinta lah. Sampai sekarang. Pengalaman yang agak-agak susah dilupakan. Mau susah dilupakan tuh bisa senang, bisa sedih, bisa mungkin nggak bisa tidur. Apa yang paling susah dilupakan? Satu yang terlalu banyak. Yang bisa dilupakan tuh liputan di lapangan nih. Kejadian sih Bang. Kejadian. Soal? Itu soal lagi demo nih, ada lagi demo. Nah, sempat ada yang ngancam. Ada dewasa dong. Ada yang ngancam. Ya, ada yang ngancam tuh. Mungkin karena Gak apa-apa. Lanjut. Ada yang ngancam. Iya, tapi karena nggak ingin dipublikasikan barangkali Bang. Apa diancam ya? Yang ngancam tuh apa? Sambil terlalu. Nggak terluka kan? Fisik ya. Udah bersentuhan fisik ya. Bukan lagi telepon, tapi diancam, ditarik. Itu awal ngeliput di lapangan tuh. Itu berapa lama setelah jadi masuk PKTV? 2 tahun? Setahun? Sekitar 2 tahun. Oke. Itu ya. Nggak kapok akhirnya? Malah semangat atau gimana? Awalnya kapok Bang. Kapok setelah dapat dari senior nih, dapat masukan nih, ini lebih semangat. Kayak teknis tadi sudah sama Yaya kan. Nah, kan katanya orang upahnya wartawan tuh kan nggak banyak, kok masih mau bertahan jadi wartawan, terutama TV kan? Kenapa?
Ya, emang Sana lihat dia emang malu. sudah jatuh cinta bang. Oh, jatuh cinta. Kalau disuruh pilih jadi wartawan atau pacar, kamu pilih mana? Kan belum nikah kan? Iya. Jadi pilih mana? Apa nih? Harus gini? Oh iya dong, kan disuruh pilih. Ini wartawan, tapi pacarmu disuruh kamu berhenti jadi wartawan. Kamu pilih mana? Ikuti kata pacarmu atau kamu ikut jadi wartawan? Sana dulu. Jangan. Kayaknya ini deh, pilih duanya nih bang kayaknya bang. Aku kan disuruh pilih. Kalau pilih itu berarti satu. Pernah pacaran ya? Pernah disuruh berhenti jadi wartawan? Kalau disuruh berhenti jadi wartawan pernah sih bang. Pernah. Dan kamu putusin? Ya dikasih tahu apa udah Oh, udah suka. udah suka di kerjaan itu. Sampai sekarang masih pacaran sama orang itu? Udah nggak. Oh, berarti emang kamu cinta sama pekerjaan daripada seorang perempuan. Oke, Ton, ini pertanyaan macam apa nih? Ton, terakhir, mungkin menggugah para penonton supaya yang pengen, sebenarnya apa modal dasar pengen jadi wartawan TV? Sini Ton, jangan lihat. Nama penontonnya disebutnya penonton kah? Iya. Coba yang lain apa? Oh, dia? penonton. Apa? Apa nih bang? Bilang dulu pertanyaan. Nah, pertanyaannya tadi itu apa? Ketika untuk yang pengen minat jadi wartawan TV terutama, modal apa sebenarnya harus disiapin? Keinginannya dulu bang. Keinginan, oke, keinginan. Jadi bisa mikirin gaji dulu ya. Harus mikirin gaji dulu. Pasti miskin pasti. Jadi wartawan tuh enak. Enaknya di mananya? Enaknya lebih banyak enaknya sih menurut saya bang. Bukan soal finansialnya ya. Bukan soal finansialnya. Oke, kepuasan Saya- batin. Nah, semenjak saya di BKTV ini, yang sebelumnya saya nggak bisa kemana-mana nih keluar kota. Itu tentu. Oh, gara-gara Itu salah satunya. gara-gara wartawan bisa keliling jalan-jalan gratis, dibiayain pula ya. Dan pula kenal sama orang-orang Kemana aja kalau Indonesia, luar negeri udah? luar negeri. Wow. Kalau Indonesia di mana aja? Indonesia hampir berapa? Semua Sudah. Papua pernah? Papua belum. Oh, Papua belum lah. Daerah Papua belum ya. Sumatera Sudah. Jawa sudah, apalagi ya. Kalau Jakarta yang langganan kan? Jakarta sudah. Kalimantan Sudah. Oke. Hampir 2 tahunan udah ya. Nah, ceritain dulu nih. Bukan vlog sih namanya ini. Kalau orang kan YouTuber, saya Facebooker. Jadi ceritain apa sih yang membedain, kan Yaya kan di TV itu kan harus video ya, sedangkan media online koran itu kan foto dan tulisan aja. Apa sih pengalaman kesulitan kok jadi wartawan televisi itu, kesulitannya apa? Nah, yang pertama Nah, ini untuk dari ganteng yang kelihatan. untuk masalah menemui narasumbernya. Nah, kalau di TV kan kita harus menggunakan video Oke. atau bertemu langsung ke narasumbernya. Nah, itu yang paling utama karena menonjolkan dari sisi visualnya. Benar. Atau melihat langsung ke narasumber. Jadi kalau via telepon itu sulit ya? Kalau untuk di TV masih jarang sih untuk digunakan. Via telepon ya? Jarang, iya. Karena harus mengkonfirmasi langsung ke narasumber secara langsung menemuinya, karena yang ditonjolkan secara visual. Jadi kalau kebakaran nggak bisa, kalau media-media yang lain kan bisa kebakaran, kadang ngambil foto-foto di Facebook kan banyak itu. Bisa Nah, mengkonfirmasi. bisa aja. Kalau TV boleh ngambil video di Facebook. Kalau ada izinnya kemudian dikonfirmasi bisa. Tapi- Kebenarannya masih oke. konfirmasinya. Tapi kalau untuk video hak kita yang mengambil video langsung, harus wartawannya yang langsung Oke. mengambil video kejadian. Nah, Kita yang dituntut langsung. Kalau proses jadinya satu berita mulai dari peliputan itu butuh berapa lama? Untuk waktunya sih tergantung dari narasumbernya bang. Nah, misalnya Oke. kita suatu fokus topik Oke, misalnya hari ini tadi mau sudah liput Ke KPU, misalnya pilkada. Nah itu prosesnya biasanya kalau ngedit itu berapa lama? dia
dia kan harus turun ke lapangan, kemudian mengambil narasumber, kemudian menulis, mengedit naskah, kemudian mengedit video, kemudian harus tayang malam ya, itu malam ya. Itu yang membuat kesulitan. Biasanya satu hari itu bukan minimal sih, kita bisanya dapat 1 sampai 2 berita karena prosesnya yang lama itu, yang dalam proses Maksimal 2 sehari. iya, maksimal 2. Oh sulit ya. Oke. Kalau ngedit per satu berita pas masuk dalam kamar editing Nah, dalam setengah jam. redaksi itu bisa sampai 1 jam sampai prosesnya lama Bang di dalam edit itu. Oh, bisa sampai 2 jam. Bisa. 2 jam ya. 2 jam. Berarti tulis naskah, kemudian masuk dalam dubbing, dubbing habis itu masuk editing video ya, 30 menit ya. Iya. Terus apa lagi habis itu? Render ya, apa namanya? Rendering. Render itu apa gimana? Bahasa manusiawinya apa? Bahasa manusia. Itu penggabungan lah Mas. Oh, penggabungan gabungan. dari video-video yang sudah di shoot ambil satu-satu, Oke. kemudian digabungkan. Oh, itu rendering. Oke. Oh, setelah itu rendering itu paling berapa lama? Minimal kalau satu berita yang saya lihat itu 30 menit, bisa 15 sampai 30 menit. Rendering aja 15 menit ya, sampai 30 menit berarti 3 jam ada ya, 2 jam ya, sama dubbing. Bisa. Itu satu berita. Satu berita. Kalau tayang di PKTV berapa berita kalau malam? Kalau per berita satu malam 7. itu bisa 7 sampai 10 Yang lokal berita. ya? Yang lokal? Kalau lokal bisa sampai 7. 7, berarti 7 kali 3 jam 21. Tapi enggak satu orang yang ngerjain. Enggak satu orang. Kan ada bagian-bagiannya, misalnya yang reporternya ini menulis naskah dan mengambil gambar. Oke. Ada sendiri yang mengediting sendiri, Oke. ada yang Render. dubbing sendiri. Terus masuk ke kamar produksi untuk tayang juga ada. Ya, ada sendiri. Oke, ya. Terus kalau ya di TV, wartawan pertama kali di TV langsung. Sebelumnya dicetak Bang. Oh, cetak. Apa pembedaannya apa? Nah itu Tadi itu pembedaannya ya? kesulitan Tadi dalam video itu. video itu, karena kita harus terjun langsung ke lapangan, mengambil langsung gambarnya, Oke. ada editing videonya yang bikin lama. Nah kalau media cetak kan walaupun harus memang juga turun dalam lapangan itu media cetak, tapi terkadang kalau mau konfirmasi yang berita urgen bisa lewat telepon atau ya yang lainnya kan. Nah itu yang membedakannya saja sih dari segi teknisnya. Tapi ini sama ya, mengolah. Mengolah. Nah kemudian kalau pengalaman pernah berita investigasi nggak pakai? Kalau selama saya masuk di Belum ya? dunia yang ini Belum. di TV. TV ini belum investigasi. Kemarin cuma di cetaknya yang pernah. Pernah. investigasi. Tapi kesulitan ya kalau investigasi pakai TV ya. Iya, karena itu harus Shoot video. shoot videonya, bagaimana menyembunyikannya dan lain sebagainya kan harus Oke. diketahui. Nah sekarang pengalaman menjadi selama 2 tahun ini, pengalaman yang paling berkesan di Berita Nangka. Liputan yang kejadian sih Bang, seperti kejadian itu, Oh, kejadian kayak seperti? kebakaran, kemudian peristiwa secara langsung. Kenapa? Orang gantung diri. Belum Belum. Oke, thank you ya. Oke.